Agung Semarang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini menggunakan tata ibadah Gemis Minggu ketiga, dan firman Tuhan dalam ibadah minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Ibu Tineke Hano Kansil STH MSI, Sekretaris BP Majelis Gemis Resor Imbar. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi PKJ 9 ayat 1 dan 3. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita tabiskan ibadah ini. Dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Pertama Tawarik 16 ayat 8, 9 dan 10 nas pembimbing kita hari ini berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Nyanyikanlah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, dan biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan namanya di kerajaannya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya.
hidup, bersyukurlah terus, jadilah kau berkat bagi sesamamu, pimpinannya tetap, haleluya, pimpinannya tetap, haleluya. Sorak-soraknya katanya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, mari bersama kita mendengarkan ke-10 hukum Allah seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, saya ajak kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Mari bersama kita mengaku dosa kita kepadanya. Allah yang Maha Kasih, kami semua adalah orang-orang berdosa yang penuh aib dan celah. Kami bukan saja berbuat dosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, tetapi kami juga dikandung dan dilahirkan di dalam dosa, sehingga tidak selayaknya kami disebut anak-anak-Mu. Seharusnya kami semua dihukum oleh-Mu. Karena itu kami mohon demi kemurahan-Mu, kiranya Engkau mengasihani dan mengampuni kami, lalu mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup menurut kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Roh Kudus, baharuilah hati kami. Amin. Ku
pengampunan dosa dan berita anugerah dari Allah. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memerintahkan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita siapkan hati kita untuk bersama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita yang ada di rumah masing-masing, siapkan hati kita dan juga hati kita untuk bersama kita membaca firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang kudus di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pujian hanya bagimu, karena Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami. Perjalanan hidup yang kami jalani sampai hari ini, jujur kami harus katakan semua karena pertolongan Tuhan. Kekuatan kesehatan masih menjadi bagian kami karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Engkau terus ada, Engkau terus menyertai kami dan memberi kami sukacita untuk kami jalani hidup kami karena kasih Tuhan. Kami bersukacita bersama dalam satu persekutuan. Kami yang ada di rumah kami masing-masing, dalam kesiapan hati untuk kami bersama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, urapi kami semua dengan Roh Kudus Tuhan. Ingatkan kami untuk kami terus belajar firman-Mu, agar firman-Mu yang kami baca, kami dengarkan, menjadi bagian hidup untuk kami jalani hari esok. Terus dalam keyakinan pemeliharaan Tuhan, terus dalam percaya pertolongan Tuhan. Dan kami semua mengaminkan Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, penolong hidup kami. Bersabdalah di tengah kami semua, ya Bapa di sorga. Firman-Mu kami mau dengarkan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, bacaan Alkitab kita di minggu ketiga di bulan Juni ini, bersama kita sebagai satu persekutuan Gereja Masehi Injil Sangyeta Laut, kita akan membaca dari kitab pertama Tawarik pasalnya yang ke-16 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-27. Pertama Tawarik 16 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-27, saya bacakan
firman ini untuk kita semua dengan tema nyanyian puji-pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman-Nya yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari satu kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka. Dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang tukurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungannya dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Demikian saudara firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara firman itu dalam hidup setiap hari dan melakukannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita membawa persembahan. Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita hati. Dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu.
melantunkan ayat yang kedua. Persembahan kita sesudah doa persembahan, jemaat diminta menyanyi lagu ayat yang ketiga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kekal di surga, penyertaan-Mu nyata di sepanjang kehidupan kami, dan terlebih pada siang hari ini kami kembali diperkenankan untuk membawa sebagian perolehan berkat yang asalnya daripada-Mu. Kuduskanlah persembahan kami ini Bapa, agar layak dipakai untuk menopang pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah jemaat kami. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya, berkati juga pekerjaan dan usaha kami, karena dari sanalah berkat-Mu terwujud nyatakan. Ajarlah kami untuk dapat memberi seluruh hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sambut dan sempurnakanlah doa kami ini yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus yang senantiasa menjadi sumber kasih karunia di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Malum semua saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu tanda bahwa kita merasa kesuksesan, kesehatan, kekuatan yang masih menjadi milik kita sampai hari ini, itu merupakan berkat Tuhan. Itu tandanya bahwa kita dekat dengan Tuhan. Orang yang selalu merasa dekat dengan Tuhan, percaya bahwa apa yang ia alami sampai hari ini karena pertolongan Tuhan. Saya berpikir kita sependapat dengan ini, bahwa ketika sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan, itu karena pertolongan Tuhan. Saat dunia sedang menghadapi COVID-19 dan kita melihat pertambahan data semakin banyak, kita masih dengan sukacita karena kita diberi kekuatan dari Tuhan. Kita harus katakan bahwa semuanya karena pertolongannya, dan orang yang percaya itu hidupnya harusnya diwarnai dengan
ucapan syukur. Karena kasih Tuhan, karena semua berkat yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini menceritakan tentang keberhasilan dari Daud ketika ia memindahkan tabut Allah, tabut perjanjian, sebagai tanda bahwa kehadiran Tuhan hadir di tengah mereka di Yerusalem. Ketika pernah dipindahkan dan ada yang meninggal karena memegang tabut perjanjian itu, dan saat Daud mau memindahkan kembali tabut perjanjian itu ke kota Sion, ke Yerusalem, dan itu berhasil dipindahkan, maka kita melihat bahwa semuanya itu membangkitkan rasa syukur di hati seorang Raja Daud. Dia percaya bahwa karena pertolongan Tuhan, maka semuanya itu terjadi. Mari kita lihat ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari respon reaksi dari seorang Raja Daud ketika bacaan hari ini kita baca dengan tema nyanyian puji-pujian dari Daud. Yang pertama yang kita mau lihat, saudara, adalah Raja Daud memulai sebuah tradisi yang baru, yaitu bersyukur melalui pujian secara bersama-sama. Ya, dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sekuatnya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Daud adalah ucapan syukur yang dia ungkapkan melalui pujian ini. Tujuannya adalah agar umat Allah itu tidak melupakan berkat Tuhan, agar umat Allah tidak melupakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Dalam perjalanan kehidupan orang Israel, saudara, kita bisa katakan bahwa orang-orang Israel secara nyata dalam hidup mereka mengalami sendiri bagaimana Tuhan menyertai kehidupan mereka. Tetapi pada kenyataannya hidup mereka tetap melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Sehingga Daud kembali mau katakan, ingatlah akan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan untuk kehidupan mereka. Yang penting, yang paling terpenting dalam bacaan kita hari ini kita mau lihat adalah bagaimana Daud mengajak agar seluruh umat menyanyikan syukur melalui pujian, dan mereka mau memuliakan nama Tuhan. Daud, saudara, dengan nyanyiannya mengundang umat Tuhan untuk memuji kebesaran nama Tuhan, sebab memang selayaknya Tuhan itu yang harus mendapat pujian. Dalam pujian yang Daud mau sampaikan kepada bangsa Israel, dia mau katakan bahwa hanya Tuhan itu yang layak mendapat pujian. Sehingga kita juga dalam pujian-pujian kita, saudara, yang kita puji itu adalah Tuhan. Menyanyi, memuji Tuhan, saudara, juga itu adalah salah satu, bisa dikatakan salah satu kesenangan kita. Orang Sanger, orang Manado, orang Ambon, orang Timor, semua suka menyanyi. Sehingga kenyataan selalu
habis ibadah biasanya kan kita selalu diikuti dengan nyanyian-nyanyian yang seharusnya memberikan sukacita. Yang pertama biasanya selalu lagu-lagu rohani, selanjutnya udah boleh lagu rohani. Bagi kita saudara, memuji Tuhan itu harus dari hati yang terdalam, dari hati kita, bahwa pujian yang kita naikkan kepada Tuhan itu tidak hanya sekedar main-main. Masih seringkali kita menganggap bahwa nyanyian itu hanya sekedar nyanyian, menjadi sambutan setelah persembahan, kita sambut dengan menyanyikan. Tapi nyanyian itu kadang-kadang boleh dikatakan tidak masuk sampai ke hati kita. Padahal kalau kita mencermati lirik-lirik lagu, lirik nyanyian yang kita nyanyikan saudara, semuanya itu untuk keagungan nama Tuhan. Semuanya adalah tanda syukur kita kepada Tuhan. Lalu kita tadi katakan, mari puji Tuhan, mari muliakan Tuhan. Jangan lupakan segala anugerahnya. Sepanjang hidupmu bersyukurlah terus. Jadilah kau berkat bagi sesama. Sangat indah liriknya. Dalam lagu pengampunan dosa, kalau kita mau nyanyikan secara benar dari hati kita yang terdalam, hari ini lagu kita liriknya begini. Tuhan Allah, janganlah kau menghukum aku. Berapa lamakah lanjut amarahmu? Dosaku, murkamu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Kalau kita nyanyikan dengan dengan hati kita, saudara, ini adalah satu pengakuan benar-benar dari hati terdalam. Tidak perlu lagi pendeta berkhotbah di sini. Ya, lirik lagu Sangir, Oma Londo, kalau kita nyanyikan secara mendalam dari hati kita, kata-katanya itu sangat luar biasa. Tulung ampuni mau, haing udarawanku, dan durhakaku sutengon. Tuhan ampuni dosaku, ampuni durhakaku. Durhaka itu kata yang paling, katakanlah paling kasar ya, dari kesalahan di hadapan. Kalau kita nyanyikan lebih mendalam nyanyian ini saudara, ini menggambarkan hati kita. Dan saya berpikir nyanyian pujian yang disampaikan oleh Daud ketika dia mengajak Asaf dan semua saudara-saudaranya untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, dan dia katakan bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara segala bangsa. Daud mau katakan bahwa tidak ada Tuhan yang lebih besar kuasanya daripada Allah yang sudah menyertai kehidupan mereka, kehidupan bangsa Israel, perjalanan hidup mereka. Daud, saudara, adalah gambaran hidup orang yang dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika ia mengalami kesuksesan, ia bisa memindahkan tabut perjanjian itu ke Sion. Ia bersyukur kepada Tuhan dan ia percaya semua karena pertolongan Tuhan. Tabut perjanjian itu bagi bangsa Israel adalah tanda kehadiran Tuhan ada bagi mereka, sehingga Daud mau memindahkannya itu ke Yerusalem, ke kota di mana dia pemerintahan ada di sana.
ketika dikatakan ini baru pertama Daud untuk pertama kalinya menyuruh saudara-saudara sekuatnya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Boleh dikatakan ini adalah paduan suara karena mengumpulkan saudara-saudara. Dan paduan suara saudara-saudaranya semua orang menyanyi, mengagungkan nama Tuhan, memuji Tuhan. Dan terus percaya pertolongan Tuhan. Bernyanyi dan mengabarkan keselamatan yang dari Tuhan. Itu dilakukan. Puji-pujian kita seharusnya, saudara, dari hati terdalam kita. Nyanyian, pujian itu tidak hanya sekedar enak didengar. Apalagi kalau yang memainkan alat musiknya sangat piawai, wah, hanya sekedar musiknya. Kalau musik itu terlalu besar, jemaat kadang-kadang malas menyanyi. Kalau nggak ada musik, jemaat baru menyanyi. Tapi kadang-kadang nyanyiannya itu tidak sampai ke hati. Nyanyian jemaat adalah pujian atas pernyataan iman kita kepada Tuhan. Saya katakan tadi, kalau kita menyanyi lagu Oma Bunga Rondo dengan betul-betul dari hati kita, sampai ada kadang-kadang orang tua kita kalau menyanyi lagu itu sambil menangis. Tulung ampung mau. Kalau dari hati kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan bukanlah tentang nyanyian yang asal keluar dari mulut kita, asal hafal liriknya. Apalagi kalau nggak hafal liriknya, hanya sekedar komat kami tidak sampai ke dalam hati. Namun saudara, nyanyian adalah bagaimana kita melihat semuanya dari ketulusan, dari kemurnian, dari perasaan, dari pengakuan diri yang paling dalam dari hati kita sendiri. Ada pengakuan yang tulus dan murni untuk menyatakan kasih setia Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan dalam diri kita, bahwa pertolongan yang kita terima itu asalnya dari Tuhan. Menyanyikan nyanyian baru, saudara, itu mengingatkan kita betapa sesungguhnya Tuhan kita itu sudah berbuat lebih di hidup kita sampai hari ini. Mengagungkan nama Tuhan lewat pujian itu harus terus kita lakukan. Karena kita belajar dari seorang Daud dalam bacaan kita hari ini, bagaimana ia mengajarkan semua saudara-saudaranya untuk ada bersama dan mereka memuji Tuhan. Pujian hanya untuk Tuhan. Itu yang lakukan. Di masa COVID ini, semua kita beribadah di rumah kita masing-masing. Semua keluarga ada dalam ibadah. Saya percaya, kita yakin bahwa 1-2 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Dia ada bersama dengan kita. Jadi jangan lihat ibadah di rumah itu berbeda dengan ibadah di gereja. Terus lakukan persekutuan kita di rumah kita masing-masing. Dan yang harus kita lihat mulai dari sekarang, hari ini ketika firman Tuhan bagi kita mengajarkan bahwa dalam setiap persekutuan ibadah kita kepada Tuhan, seharusnya kita memuji Tuhan. Dan pujian itu harus dari hati terdalam untuk Tuhan. Mari kita lakukan. Di rumah masing-masing biasanya ada yang ada alat musik, ada yang tidak ada alat musik, tetapi semuanya untuk memuji Tuhan di setiap nyanyian-nyanyian kita. Melalui bacaan kita hari
yang tulus dan murni. Untuk kita terus mensyukuri perbuatan Tuhan. Untuk terus kita merenungkan perbuatan dan pengajaran yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dan juga pengharapan kita hanya tertuju kepadanya. Dan terus kita mengandalkan Dia dalam hidup setiap hari. Sehingga di setiap perjalanan kehidupan kita, kehadiran Tuhan itu kita rasakan. Pertolongan Tuhan itu kita rasakan. Karena kita meyakini bahwa hidup kita ada karena kasih Tuhan. Di 2 minggu kemarin, pembacaan firman Tuhan bagi kita, 2 minggu sebelumnya Paulus mengajarkan umat Tuhan untuk jangan takut. Jangan takut menghadapi situasi yang sedang terjadi. Dan saya katakan, ketakutan ini maknai dengan kesiapan diri yang lebih matang. Kita takut terpapar, berarti kalau tidak ada kepentingan jangan dulu keluar rumah. Kita takut terpapar, berarti di setiap saat kalau kita mau keluar rumah kita pakai masker. Kita sering mencuci tangan. Beriman, tetapi juga kita harus berhikmat. Supaya kehidupan kita, orang-orang percaya, di tengah perjalanan hidup yang kita jalani, kita meyakini bahwa Tuhan kita selalu ada dan bersama dengan kita. Kita memuji Tuhan, dan itu sepatutnya saudara menjadi nyanyian kita, menjadi pujian umat pada masa ini. Mari terus bersyukur, mengingat berbagai perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita, berbagai perbuatan Tuhan yang ajaib atas hidup kita. Apa yang sudah Tuhan perbuat, apa yang sudah Tuhan lakukan, membuktikan bahwa Ia tidak tertidur, melainkan Dia terus berkarya dalam hidup kita, orang percaya. Dia ada dan Dia menaungi kehidupan kita semua. Bernyanyilah, kabarkanlah keselamatan Tuhan, dan ajaklah semua keluarga, ajaklah semua saudara-saudara kita, orang-orang yang ada di sekeliling, di sekitar kita, untuk terus datang kepada Tuhan dan juga mengakui bahwa Dia adalah Raja, mengakui bahwa Dia adalah Tuhan. Ini momen yang penting karena kita sedang beribadah di rumah kita masing-masing. Ini momen penting kita menjelaskan kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita yang terhimpun di dalamnya, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang terus bersama dengan kita, dan Dia menolong kehidupan kita. Selagi masih ada waktu, saudara, selagi masih ada kesempatan, marilah kita mencari Tuhan dengan seluruh keberadaan hidup kita. Bacaan kita ayat 11 katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mari terus cari Dia, bukan hanya sekedar formalitas atau lahiriah. Kita kelihatan ada dalam ibadah, tetapi hati kita, pikiran kita sedang jauh dari Tuhan. Seringkali ibadah kita hanya sekedar ritual. Apalagi sekarang masa new normal, ketika pemerintah sudah menganjurkan rumah-rumah ibadah sudah mulai dibuka, kita berharap kita bisa duduk di persekutuan di gereja. Ini menjadi kerinduan kita bersama, saudara. Dan biarlah saat COVID berapa bulan ini kita lewati dan kita beribadah di rumah masing-masing,
ketika persekutuan kembali akan dibuka dan ibadah-ibadah dilaksanakan di gereja, hati kita harus terus diajarkan bahwa datang bersekutu, datang memuji Tuhan itu harus dari hati, dari kedalaman hati kita masing-masing. Tidak hanya sekedar mau datang untuk berkumpul dalam gedung gereja. Di medsos banyak kali beberapa waktu lalu orang-orang sering bilang, kenapa ibadah ditutup, ibadah gereja ditutup, tidak punya iman. Dan ada banyak orang juga menjawab, dulu saat ibadah gereja, pintu gereja dibuka, kalian kemana? Saat pintu gereja ditutup, kalian marah. Seringkali begitu. Saya mau katakan pada kita semua saat ini, firman Tuhan yang mengajarkan kita bagaimana kita seharusnya datang kepada Tuhan dengan pujian dari hati terdalam kita, biar membuat ibadah-ibadah kita hanya untuk Tuhan, tidak hanya sekedar formalitas belaka. Pikiran kita harus untuk Tuhan. Kita menyanyi, kita memuji Tuhan, karena kita percaya bahwa ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita hanya datang mendekat kepada Tuhan secara lahiriah, sementara hati dan pikiran kita jauh dari Tuhan. Itu juga yang diperbuat oleh bangsa Israel. Dalam Yesaya 29 ayat 13 katakan, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jangan ibadah kita hanya karena liturgi. Ibadah kita seharusnya dari hati untuk memuji Tuhan. Karena ibadah yang demikian, saudara, adalah kebencian bagi Tuhan. Dalam Amos 5 ayat 21 dikatakan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan perayaan. Aku ini Tuhan. Saudara, dalam menyadari betapa pentingnya memiliki persekutuan karib dengan Tuhan, dan menyadari betapa pentingnya tinggal dekat dengan Tuhan, karena itu Daud terdorong hatinya untuk bersaksi dan menceritakan tentang kasih, kemurahan, dan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan kepada orang lain. Dan ia mau katakan supaya semua makhluk memuji Tuhan, semua makhluk bersyukur kepada Tuhan, semuanya memanggil nama Tuhan, karena harus melihat betapa penyertaan Tuhan tidak terhingga dalam kehidupan umatnya. Dan juga bagi kita, betapa perbuatan Tuhan bagi kita sungguh tidak terhingga sampai hari ini. Dan kita bersyukur untuk semuanya. Dan dalam ayatnya yang ke-10 katakan, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan seharusnya bersuka hati. Suka hati ketika berjumpa dengan saudara-saudara, suka hati ketika kita ada dalam persekutuan, suka hati ketika kita ada di rumah kita masing-masing. Karena itu yang diinginkan Tuhan bagi kehidupan kita. Dan Daud tidak lupa, ia membimbing seluruh saudara-saudaranya dan juga anaknya Salomo untuk terus percaya, untuk terus meyakini bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Besar. Dalam 1 Tawarikh 28 ayat 9 dikatakan, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahmu, ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui
olehnya. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau selamanya. Daud mengajarkan bagaimana Tuhan kepada anaknya, bahwa Allah ayahnya yang dia katakan itu adalah Allah yang kudus, Allah yang selalu menyertai kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Ia katakan bahwa jika engkau mencari dia, maka ia akan berkenan ditemui. Dan jika engkau meninggalkan dia, maka dia akan membuang engkau selamanya. Biar ini menjadi renungan, refleksi hidup kita orang percaya. Kita dalam satu persekutuan Gemi Zaitun khususnya, untuk terus kita jumpai Tuhan kita dalam ucapan syukur, dan kita percaya Tuhan itu akan bersama dengan kita. Temui dia, Tuhan selama dia berkenan ditemui. Dan biarlah kita semua mencari Tuhan dengan segenap hati. Dia di dalam ibadah-ibadah kita, walaupun ibadah itu tidak kita lakukan di gedung gereja. Karena situasi yang sedang kita hadapi saat ini, saudara, membuat kita sering bergumul, membuat kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran sebagai manusia itu hadir dalam hidup kita. Tetapi pemazmur Sang Daud mau katakan kepada kita hari ini, ketika kita jumpai Tuhan kita dalam ibadah kita, dalam syukur kita, dalam pujian kita dari hati terdalam kita, maka dia akan ada bersama dengan kita, anak-anaknya. Mari terus cari Tuhan, saudara, karena dia adalah penolong kehidupan kita. Percaya bahwa pertolongannya terus bagi kita hari ini dan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, saya ajak kita semuanya berdiri. Setelah kita mendengar firman Allah dan berita keselamatan, marilah kita menjawab amanat panggilan Tuhan dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa untuk doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah yang kudus, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, pujian syukur kami naikkan padamu karena kebesaran, kasih setia, rahmat Tuhan yang selalu menjadi bagian hidup kami sampai saat ini. Di hidup yang kami lakukan, yang kami jalani dalam tugas tanggung jawab aktivitas, ketika kami mengandalkan Tuhan, kami percaya kekuatan, kesehatan menjadi bagian kami. Kami mengagungkan Engkau yang adalah Tuhan, yang selalu bersama kami. Engkau penolong hidup kami. Kami bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan
perjalanan hidup yang kami sudah lakukan. Dan kami bersyukur hari ini ketika kami bersama di tengah persekutuan ibadah minggu ini, firman-Mu kembali mengajarkan kami untuk kami selalu datang kepada Tuhan dalam pujian, dalam penyembahan dari hati terdalam kami. Ingatkan kami semua Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman-Mu, dan kehendak-Mu kami lakukan dalam hidup setiap saat. Di tengah ibadah kami, biarlah kebesaran Tuhan yang kami agungkan, yang kami puji dan kami sembah Engkau dari kemurnian hati, karena kami percaya Engkau adalah Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa di sorga. Engkau Allah yang Maha Kuasa, terus ada bersama kami juga dalam satu persekutuan Gereja Masehi Injil Sangihe Talaut. Kami terus ada dalam pengharapan, dalam doa untuk persekutuan ini. Tuhan Engkau berkati. Kami berdoa mulai dari sinode, gemis, resort-resort yang ada, khususnya resort Indonesia bagian Barat. Kami mendoakan jemaat-jemaat yang ada di dalamnya, khususnya jemaat Zaitun yang ada di tempat ini. Dalam kasih setia Tuhan biarlah kami ada, dan dalam pertolongan Tuhan semua program kerja pelayanan yang ada diberkati oleh Tuhan. Kami mendoakan untuk hamba-hamba-Mu, para pelayan yang ada. Tuhan Engkau berkati mulai dari BPMJ dan semua anggota majelis jemaat. Dalam tugas, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, Tuhan Engkau memberkati kehidupan kami semua. Anggota jemaat yang ada diberkati dalam tugas tanggung jawab, dalam pekerjaan, juga yang jauh terpisah. Tuhan Engkau berkati hidup mereka. Kami yang ada di laut, di darat, dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing, Tuhan Engkau sertai dan Tuhan Engkau jaga dan berkati. Kami berdoa biar kiranya penyertaan Tuhan nyata dan sebagai satu persekutuan jemaat kami yang ada di dalamnya terus dalam ucapan syukur, karena kami merasakan pertolongan Tuhan yang nyata. Kami berdoa kepada-Mu ya Bapa di sorga, dalam satu persekutuan untuk persiapan untuk dibuka kembali ibadah minggu di gereja. Biarlah Tuhan kami mempersiapkannya dengan baik dan benar-benar dalam kerinduan untuk kami bersekutu dalam pemeliharaan dan campur tangan Tuhan. Kami percaya kami diberikan Tuhan kekuatan, kami diberikan Tuhan kesehatan, kami dijauhkan dari apa yang tidak dikehendaki, terutama dengan virus COVID-19 yang sedang ada saat ini. Kerinduan ini adalah kerinduan untuk kami bersekutu di hadapan Tuhan, bukan hanya sekedar kami memenuhi liturgi untuk ada dalam ibadah, tetapi hati kami benar-benar memuji Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sampai saatnya nanti kami diberikan waktu untuk bersekutu bersama, Tuhan Engkau ada dan memberkati kami. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan yang mengikuti ibadah hari ini. Tuhan berkati kehidupan kami semua, dan dalam pekerjaan, dalam tugas, dalam usaha masing-masing, Tuhan Engkau juga memberkati. Di pekan ini kami berdoa untuk anggota-anggota keluarga yang harus kami doakan. Untuk Ibu Musa Hamel, keluarga Johan Musa, keluarga Leopold Peter, keluarga Frans Piratono Taga, keluarga Gagana Pandairot, Bapak Novian Gagana. Tuhan Engkau memberkati kehidupan keluarga-keluarga kami dalam satu persekutuan ini. Dan biarlah
dalam campur tangan Tuhan kehidupan kami semua penuh dengan ucapan syukur. Juga bagi semua anggota jemaat, saudara-saudara kami yang ada dalam sukacita karena hari ulang tahun, Tuhan, Engkau memberkati mereka. Kami berdoa bagi Bapak Richard Rongsajaya, Ibu Regina Latulihia, Ibu Francisca Katiandalo, Saudari Jane Tupelu, Bapak Franz Beratono Tangga, Saudari Ika Isak. Mereka ada dalam syukur karena hari ulang tahun yang Tuhan beri. Berkati hidup mereka ya Bapa di sorga. Sempurnakan sukacita mereka dan biarlah umur panjang menjadi bagian hidup mereka. Serta sukacita syukur, kekuatan, kesehatan Tuhan beri. Kami berdoa kepada-Mu Bapa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa bagi Bapak Justin Gagana, bagi Bapak Henry Sasela, dan juga saudara-saudara kami yang lain karena sakit yang mereka derita, tapi kami tidak sebutkan namanya. Tuhan, Engkau pulihkan. Bagi saudara-saudara kami, janda, ibu janda, Bapak Duda dan anak yatim piatu, serta orang tua yang lanjut usia, Tuhan, Engkau juga bersama mereka. Berkati kehidupan mereka, berikan kekuatan, kesehatan yang asalnya dari Tuhan. Menjadi sukacita bersama kami juga dalam satu persekutuan. Ketika kami mensyukuri kehidupan anak-anak kami yang sudah lulus ujian dan mereka sudah naik kelas, dan biarlah kiranya anak-anak kami yang sedang mengikuti pendidikan di bangku SD sampai perguruan tinggi, Tuhan, Engkau berkati. Dan juga yang sedang berupaya mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau berkati, Engkau bersama dengan mereka. Pertolongan Tuhan kami mohonkan untuk Tuhan terus hadir dalam hidup kami, karena kami percaya Engkau adalah penolong. Seperti Daud meyakini pertolongan-Mu, kami meyakini pemeliharaan-Mu dan pertolongan-Mu akan terus menjadi bagian hidup kami. Dan ajar kami Bapa untuk kami mengajarkannya kepada anak-anak kami, bahwa kami punya Tuhan yang selalu menolong hidup kami sampai hari ini. Yakinkan kami tentang pemeliharaan-Mu yang sempurna untuk hidup kami jalani ke depan, dan kami tidak bimbang karena kami meyakini pertolongan Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Bapa untuk kondisi bangsa dan negara kami, dan juga dunia saat ini yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kau berkati pemerintah kami ketika menjalankan pemerintahan. Biarlah kiranya semua berjalan dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Engkau memberkati pemerintah kami, Tuhan, dan juga Engkau bersama dengan saudara-saudara kami tim medis yang sedang merawat saudara-saudara kami yang sedang sakit, khususnya karena COVID-19. Beri kekuatan kesehatan bagi mereka, dan pulihkan saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Dalam nama Yesus kami percaya pemulihan terjadi untuk kami semua yang mengandalkan Tuhan, juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Terpuji Engkau Bapa di sorga. Kami berdoa kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Tuhan yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kuarta jemaat hari ini, Minggu 21 Juni
2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat Hari Minggu dan terima kasih kepada Pendeta Ibu Tineke Hanokansil SPH MSI yang telah melayani firman Tuhan hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan yang sudah beribadah bersama dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati persekutuan dan pelayanan kita. Sebelum kita mendengarkan warta pelayanan selama sepekan, akan disampaikan beberapa hal oleh BPMJ yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Penatua Bapak Boy David Taga selaku Wakil Ketua Jemaat. Disilakan. Halo semuanya. Salam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, seluruh warga Jemaat Gereja dan simpatisan yang kami kasih dan cintai dimanapun berada, lebih khusus di rumah masing-masing. Dalam kesempatan ini, Badan Pekerja Majelis Jemaat ingin menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan kondisi dan situasi negara kita saat ini. Bapak Ibu simpatisan yang dikasihi Tuhan, sudah kurang lebih 3 bulan ini kita tidak bersama-sama. Sudah kurang lebih 3 bulan ini kita berpisah di tempat masing-masing. Bukan saja gedung gereja dan saudara-saudara yang berpisah, tetapi sanak saudara pun mungkin saja berpisah dari rumah masing-masing. Karena itu tentunya kita memahami bahwa kondisi negara kita saat ini dengan dilanda virus corona ini, tentu kita dihimbau untuk sangat berhati-hati dalam rangka untuk menjadikan kita semua sehat. Karena itu Badan Pekerja Majelis Jemaat Gereja telah menyimak dengan seksama beberapa hal yang berkembang di negara kita saat ini. Yang pertama tentunya kita telah mengikuti segala himbauan-himbauan dari pemerintah. Dan yang kedua, Majelis Jemaat juga sudah mendengar himbauan pemberitahuan dari Badan Pekerja seluruh dan juga dari PGI, di mana kita seluruh warga jemaat untuk senantiasa mentaati himbauan pemerintah. Karena itu tentunya dari masa-masa yang digolongkan kritis untuk bagi kita dalam 3 bulan terakhir ini, kita sudah memasuki pada era new normal, yang berarti kita bukan tidak dibatasi, tetapi kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan khusus, di mana kita sudah boleh berjumpa satu sama yang lain, tetapi tetap mentaati himbauan pemerintah, menjaga jarak, memakai masker, dan hal-hal lain yang berkenaan tentang kesehatan kita. Dan yang paling utama adalah kita sungguh-sungguh untuk tetap sehat, menjaga kesehatan selalu, supaya dikala kita bersentuhan dengan warga jemaat lainnya ataupun warga masyarakat, kita tetap kuat dan tetap sehat. Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah dan simpatisan yang kami kasihi, tentunya cinta atau kasih dan bahkan kebersamaan sudah sangat kami rindukan, lebih khusus bagi majelis jemaat dan warga jemaat untuk berkumpul. Namun dengan beberapa pertimbangan tentunya kami tetap mentaati apa yang dikatakan oleh pemerintah, bahwa dari tahap demi tahap kita harus ikuti. Antara lain bahwa direncanakan untuk bulan Juli yang ke depan, sebelum ada pengumuman resmi dari Badan Pekerja Majelis Jemaat untuk kita beribadah, tentunya akan dikaji kembali dalam beberapa hari ini oleh Badan Pekerja.
Karena menurut informasi yang kami terima bahwa pada bulan Juli yang akan datang adalah puncaknya, di mana pemerintah akan mengevaluasi apakah new normal itu akan senantiasa dipertahankan atau akan senantiasa hilang untuk kita laksanakan sesuai dengan petunjuk pemerintah. Karena itu tentunya dari tempat sini, dari gereja Masjid Kristen kalau Jemaat Zaitun Jalan Keramat Raya 65 menyampaikan kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan, mari senantiasa kita mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi di negara kita ini, dan lebih khusus pengumuman dari Jemaat Pinus Zaitun kapan kita untuk melaksanakan ibadah bersama-sama. Namun demikian, dikala sudah ada imbauan dari jemaat untuk kita beribadah bersama-sama, tentu tetap kita mentaati ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah, terutama Gubernur Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta. Itulah pemberitahuan kami, dan kepada saudara-saudara yang ada di rumah dan simpatisan, marilah kita senantiasa selalu berdoa dan berdoa terus supaya sungguh-sungguh apa yang kita rasakan dalam kondisi saat ini akan berakhir dalam penuh sukacita dan harap kepada Tuhan Kristus sebagai sumber karya agung dalam kehidupan kita selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita ikuti ringkasan warta pelayanan dalam pekan ini. Ibadah Minggu tanggal 28 Juni 2020 jam 10 pagi melalui tayangan YouTube akan dilayani oleh Pendeta Ibu Stefani Manumpil Gunena, Master Teologi. Kelas katekisasi akan dimulai pada akhir Juni 2020. Jumlah yang mendaftar saat ini berjumlah 10 orang calon katekisan. Bagi keluarga yang belum mendaftarkan anak-anak remaja, silakan untuk mendaftarkannya dengan mengirimkan fotokopi surat baptis, akte kelahiran melalui HP ke Wakil Sekretaris Jemaat Penatua Ibu Ivon Kawemian Melon 3. Peneguhan akan dilaksanakan dalam Minggu Prapaskah ke-7 tahun 2021 dengan kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa persaudaraan kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita untuk tetap menjaga kesehatan kita dengan mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker untuk kita semua tanpa terkecuali apabila sedang keluar rumah, dan mengurangi kontak langsung dengan banyak orang di tengah-tengah merebaknya pandemi virus COVID-19. Demikian ringkasan warta jemaat hari ini. Tuhan memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri, kita nyanyikan pujian penutup PKJ 183 ayat 1. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, teruslah menjadi pembawa kabar sukacita, karena kita percaya
bahwa Dia ada bersama dengan kita. Dan biarlah damai sejahtera Kristus menjadi bagian hidup kita setiap hari. Dan mari kita terima berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk, kita bersatu dulu sejenak. Mari berdiri, kita nyanyikan kembali PKJ 183 bait yang ketiga untuk mengantarkan. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekatlah Yesus, Tuhanmu akan hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan yang datang. Selamat hari Minggu